setelah perizinan, masa seorang bupati tidak tahu di sana ada hotel besar akan dibangun. Dia juga ngomong kepala desa atau Benese. Seorang kepala daerah pun tidak tahu dengan sistem perizinan yang ada sekarang. Ini kan dari perencanaan sudah yang lihat ini sudah menyimpang. Nah, ini Sehingga terjadi hal-hal seperti sekarang, kemacetan dan sebagainya. Belum lagi pengawasan. Di pengawasan saya tanya, kenapa bisa begini? Oh, ini bukan kewajiban saya, bukan kewenangan saya, kewenangan si A, si B. Niki yang dia lihat. Jadi masyarakat yang terusik kemudian oleh kondisi niki berubah akhirnya mentalnya dia. Nak Bali akhirnya beringas darinya. Coba kita terpecah-pecah di Bali. Kita satukan, kita kelola Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau sudah terkelola. Makanya ada One Island One Management nih kok. betul. Yang langsung salamin beliau. Saya punya keyakinan Pak Koster bisa. Karena 6 kepala daerah pada waktu itu adalah PDI. Ya, saya yakin bisa, beliau sebagai ketua di PD bisa kok. Cuman berapa waktu yang bukan PDI pada waktu itu. Hampir semua di Bali 7. Saya yakin saya salaman. Nih, dia ngiring. Berjalanlah waktu beliau sudah pertama diselesaikan dulu adalah payung-payung hukum itu diselesaikan. Sebelum pada hal-hal yang sifatnya teknis payung hukum. Di antaranya adalah bagian penguatan budaya Bali. Dan yang terakhir yang bulan Maret 2023 terbit adalah Undang-Undang Provinsi Bali. Walaupun namanya Undang-Undang Provinsi Bali casingnya, tapi substansi isinya sama seperti perjuangan kami tahun 2004. Sama. Cuman masalahnya otonomi daerah. Cuman sayang karena beliau sudah keburu berakhir bulan September, Maret belum sempat sosialisasi. Ya, bahkan nimbul beberapa yang salah memahami Undang-Undang Provinsi Bali niki. Kewajiban yang memang harus kita bayarkan berdasarkan kemampuan kita tuh. Terus jangan melakukan sesuatu berlebihan di dalam kehidupan niki itu. Ada satu tujuan kehidupan tuh. Apapun yang kita lakukan di bumi niki, tujuannya cuma satu tuh. Tanpa entah kita sadari atau tidak kita sadari itu. Apakah itu? Itu adalah sebuah pengakuan tuh. Ternyata kita mencari panggung untuk diakui tuh, pangkaden itu. Nah, bagi ide pengakuan ini kenapa ya? Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Orang bijak berkata bahwa di mana kita belajar, tempat belajar kita ternyata banyak sekali. Tempat belajar kita ada di sekolah, dan tempat belajar kita ada di masyarakat. Masyarakat ini pun juga dibagi lagi. Khususnya di Bali, ada di rumah tangga, ada di lingkungan pergaulan kita, di komunitas kita, bahkan di orang tua kita. Dalam formalnya, tempat belajar kita ternyata kepada pengetahuan-pengetahuan yang ada. Pengetahuan itu tentunya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang pasti, di mana kita belajar di setiap waktu, setiap tempat, dan kepada setiap orang. Disesuaikan atas kemanfaatan yang kita perlukan. Disesuaikan atas kemanfaatan kita terhadap orang-orang lain. Hari ini kita akan belajar kepada tokoh yang saya banggakan, yang saya hormati, dan yang saya dari dulu sampai sekarang tetap pada respect sama beliau. Siapakah beliau? Profesor Dr. Oke Arte Ardana Sukawati, yang sering dipanggil Cok Ace. Swastiastu tuh. Swastiastu, mandir. Cokorde. Titiang panggil Cokorde manten tuh. Izin tuh. Sukses semua. Suwi titiang undang, hadir mangkin, hormat titiang tuh. Terima kasih dikasih kesempatan berbincang-bincang Bapak Arte niki, dan ampura lama sudah tertunda-tunda, akhirnya juga datang juga hari ini. Nah nih gitu. Hari niki titiang mau belajar tuh. Ide niki memiliki seperangkat prestasi tuh. Ide memiliki seperangkap kesempatan untuk posisi-posisi dalam kehidupan tuh. Ide memiliki sejuta
orang yang mencintai itu. Dan Ide memiliki yang namanya sebuah prestasi yang tidak semua orang bisa sampai di sini tuh. Dan yang paling penting nih gitu, setelah mencapai puncak ini, masih tetap dalam ranah rendah hati tuh. Masih tetap dalam ranah tidak ampura tuh, bermasalah tuh. Karena kadang-kadang manusia berada pada puncaknya niki, tak kabur, muncul masalah-masalah baru nih gitu. Nah, Ide masih bertahan pada koridor-koridor niki tuh. Sebelum sampai di sana tuh, Titiang niki kan generasi muda Titiang tuh, pura-puranya padahal sampun umur dalar tuh. Tapi seru uning tuh. 5 tahun ke depan Titiang mau belajar makin sama Ide tuh. Untuk persiapan diri menjadi minimal wakil bupati lah tuh. Siapa tahu menjadi wakil gubernur tuh. Nah, setengkara. Kan boleh cita-cita tuh. Ya. Namanya bercita-cita, bebas tuh. Akan tetapi tidak semua orang bisa sampai. Cuman belajar boleh tuh. Iya. Karena Ide ada waktu berkenan berki ngobrol tuh. Titiang lagi mau mengerti makin dengan zamannya yang namanya personal branding tuh. Bagaimana membranding diri kita supaya kita laku di masyarakat tuh. Ternyata laku di masyarakat ini bukan untuk politikus manten tuh. Titiang lawyer perlu membranding diri tuh. Apalagi artis tuh harus membranding diri tuh. Apalagi pebisnis tuh atas usahanya tersebut harus membranding diri tuh. Nah, kalau Cokorda kan ini lahir yang puri tuh. Napi trik dan tip tuh. Sehingga personal branding Ide niki tuh dari awal dumun sangat baik sampai sekarang tuh. Bahkan dipilih oleh masyarakat dan dicintai oleh masyarakat tuh. Wenten tips tuh. Suk semua Pak Madiarto niki pertanyaan yang sangat susah dijawab, luar biasa. Ada terbayangkan biasanya kalau podcast meniki pertanyaannya berapa okupansi hotel hari ini. Ya, keluar daripada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya, masalah kondisi pariwisata. Tapi niki menarik juga, niki menarik. Tidak mengatakan apa yang saya sampaikan itu satu-satunya jalan atau itu yang benar, tidak. Cuman sudah yang lakon, sudah saya jalani, dan sampai sekarang pun masih saya berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Ya, bicara tentang branding, tadi Pak Made menyampaikan setiap orang membranding yang kaitannya dengan usahanya, dengan profesinya, dan lain sebagainya. Kalau yang menangkap itu adalah suatu maksud untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi branding itu yang dimaksudkan. Misalnya seorang pengusaha akan menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa saya punya produk bagus. Silahkan beli produk saya, akan pesan-pesan ini yang disampaikan. Demikian juga kalau orang yang berjalan pada jalur kebenaran, dia akan menyampaikan pesan-pesannya kepada orang lain jalur kebenaran. Ada yang melalui media-media budaya, berkesenian. Kita banyak dapat pendidikan dari berkesenian dengan senior-senior yang di Keramas, Sekutupeng Keramas, ke Arja Keramas. Itu banyak mendapat pesan-pesan juga yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seni pada waktu itu. Bahwasanya akhirnya dari branding, dari penyampaian pesan ini kemudian orang tersebut jadi terkenal. Dan kira ada sebuah akibat. Karena tidak semua pesan yang disampaikan berdampak pada dirinya menjadi terkenal. Bisa jadi malahan sebaliknya dicemooh orang karena pesan-pesan yang disampaikan tidak kena di hati masyarakat gitu. Medianya macam-macam sekarang. Kita diperkaya lagi dengan media-media sosial. Dulu sangat terbatas sekali, Dumun. Paling kalau dulu melalui kesenian kita menyampaikan pesan-pesan kita. Melalui drama gong, melalui Arjo, banyak pesan-pesan kita ingin sampaikan di sana. Nah, yang kira itulah yang ingin disampaikan, dan pesan apa yang ingin disampaikan sesungguhnya dari dulu sampai sekarang, bahwa kita hidup ini hanya punya suatu kewajiban yang kita miliki, kewajiban untuk berbuat kebaikan. Itu saja. Sedangkan kita bicara masalah hak, sekalipun itu suatu hal, sebuah keniscayaan, kita bekerja dapat gaji, seluruh alat gaji adalah hak kita. Kalau kita kembalikan hak itu kepada Tuhan, kita hanya punya kewajiban lakukan yang terbaik, apa yang kami bisa lakukan. Tidak hanya itu menjadi monopoli seorang pejabat,
tukang sapu pun punya kewajiban untuk melakukan yang terbaik sebagai tukang sapu. Bahwa akhirnya haknya nanti dipertimbangkan oleh ide betara, itu urusan itu. Kita hanya punya ranah sampai melakukan kewajiban saya yang terbaik. Sederhana tuh. Iya. Kewajiban untuk hanya berbuat baik tuh. Iya. Tapi kadang-kadang baik niki masih ada penilaian tuh. Iya. Baik menurut Sukordo, apakah baik buat orang lain tuh? Baik menurut Titiang, apakah baik untuk masyarakat tuh? Iya. Nah, nilai-nilai kebaikan niki tergantung dari lingkungan mereka di mana mereka ada tuh. Iya. Kalau Ratu, lingkungan yang puri tuh. Etika, etis, norma niki pasti kebaikan niku untuk menjaga yang namanya sopan santun di depan masyarakat tuh. Iya. Atau di depan, di Bali bilang panja atau masyarakat yang memang kepuri itu. Nah, arti kebaikan ini kan apa itu? Ya, kebaikan kalau yang melihat tadi disampaikan lingkungan juga itu bisa melahirkan kebaikan. Betul. Kita sesungguhnya ada 3 sumber yang mengendalikan diri kita. Yang pertama adalah sumber dari pikiran kita. Nah, ini kebanyakan kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari pikiran kita. Banyak sekali kita peroleh dari pendidikan-pendidikan formal. Kita tahu mukul orang itu salah karena itu bisa dipidanakan. Kalau tidak mukul orang, kalau kita jaga orang itu adalah kebaikan. Lawan daripada kita berbuat kejahatan. Kita banyak, Pak Madi pasti banyak belajar di hukum dulu. Yang norma-norma hukum gitu. Sedangkan kebaikan yang berdasarkan pada perasaan Pak Adi sampaikan tadi, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkunganlah akhirnya membentuk kita menjadi kebaikan. Kalau kita menjadi orang baik di tengah-tengah penjahat, maka kita lah dikatakan penjahat oleh penjahat-penjahat tersebut. Jadi lingkungan itu yang membentuk, memberikan definisi, memberikan pemaknaan terhadap kebaikan tersebut. Di mana dia itu dilahirkan, siapa lingkungannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah genetika, tidak lepas juga dengan lingkungan. Kita mempunyai keturunan nilai-nilai kebaikan yang memang diwariskan oleh leluhur kita gitu. Contohnya ini kenapa itu ya? Contohnya walaupun mungkin tidak semua seperti itu. Seorang yang punya leluhur pahlawan, jiwa pahlawannya akan menurun ke anak-anaknya. Itu genetika nih Kang. Walaupun dia dibesarkan pada lingkungan yang mungkin tidak mendukung genetikanya, tapi darah dia masih tetap melekat pada dirinya. Jadi inilah yang mengendalikan diri kita. Genetika artinya yang dilahirkan di puri, walaupun kata orang pasti di puri pasti boleh lekat, bengelah. Sesungguhnya tidak. Kalau baca buku autobiografi yang pernah merasakan bagaimana beratnya hidup, bagaimana harus nyetir kijang, harus menjual pasir, saya rasakan. Ini genetika, tapi nilai yang saya dapat di sana adalah sebuah perjuangan yang survive. Saya harus berjuang. Sebentar tuh. Ya. Niki baru pertama kali Titiang dengar Niki. Seorang tokoh yang lahir di Puri Ubud, nyupir, nganter pasir tuh. Ya. Niki benar tuh. Ya, benar. Nama aja lahir di Puri, sebenarnya yang tidak ingin bercerita jauh ke belakang bagaimana namanya konflik-konflik di Puri pasti terjadi di mana-mana saja. Dan akhirnya itu pun terjadi pada diri yang walaupun bukan lahir dari konflik, tapi dari satu kondisi yang saat itu kan kalau kita kembali umur saya generasi X niki, berapa persoalan kita hadapi, krisis 63 dengan meletusnya Gunung Agung, krisis 65 dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali yang dibesarkan pada zaman-zaman krisis-krisis itu dan ditinggal oleh orang tua pada zaman krisis itu gitu, sehingga mau tidak mau harus berjuang. Yang tidak seperti apa yang ada sekarang, setungkara Tuhan berikan jalan mungkin ini sebagai ya kalau yang beliau katakan tadi hak nek cok aja gitu mungkin ya. Nah, mungkin begitu, saya hanya melakukan yang terbaik. Kalau dari warisan orang tua kami dulu kalau pulang penginapan yang hanya diwariskan dulu di Hotel Ciampan, mungkin tidak layak juga disebut hotel nih ke. Itu hanya dulu ada 8 kamar saja. Yang pada mulanya dibangun oleh Dr. Spies. Ini yang kita dikembang terus. Pada saat itu yang ada kuliah. Dan untuk memenuhi biaya kuliahnya kita harus kerja. Yang perjalanan pekerjaan saya jauh sekali. Cok Aceh dulu kuliah di mana tuh? Fakultas Teknik. Di arsitek. Udayana. Di Udayana. Dulu saya punya cita-cita yang sangat luar biasa ketika waktu tahun 70-an melihat orang-orang yang pakai seragam biru muda, biru tua, pakaiannya pasti orang bank, BRI itu dulu saya ingat. Naik mobilnya Opel Kapitan,
saya bercita-cita suatu hari saya harus menjadi orang seperti dia ini gitu. Saya kuliah ke Jogja di Akademi Uang dan Bank Jogja tahun 76. Setelah berapa bulan di sana ada saudara sepupu meninggal di Bali, yang pulang ke Bali pada waktu itu karena ada ngeband di Ubud, ada pelebon di Ubud. Akhirnya malas lagi kembali ke Jogja untuk kuliah. Saya sudah ketinggalan berapa bulan kuliah, yang hanya bisa dibantu kalau saya mau kuliah di teknik arsitek. Itu aja ruang yang bisa masuk tanpa testing, masuk ke perguruan tinggi yang diterima di sana. Terlambat sudah berapa bulan ya. Akhirnya saya masuk ke sana, Astungkara, bisa menyelesaikan S1 di teknik, S2-nya di kajian budaya, S3 di kajian budaya, bahkan guru besar pun di budayaan dan arsitektur gitu. Jadi kita mengira dari sisi pandang kita tuh, kita mengira ide Ratu yang kira generasi penerus atas kerajaan kesuksesan Niki tuh. Tidak. Nah, sebenarnya tidak seperti itu sekali. Yang punya orang tua sangat concern dengan kondisi yang terjadi di Bali. Kalau yang melihat berangkat dari latar belakang beliau yang hanya sekolah di SMP Negeri 1 sekarang nih, secara otodidak beliau belajar bahasa Inggris. Ini kan kejadiannya di tahun 1920-an ketika Bali mengalami paceklik setelah gempa besar. Ya, sebagai anak dari Puri dan beliau adalah terkecil dari sekian bersaudara, usianya baru 10 tahun. Beliau harus berpikir bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup. Saya membaca autobiografi beliau pun anak seorang raja pun. Saya masih baca bukunya, beliau menjual celeng, beliau malah ngadep bunga zaman itu. Tantangan itu yang membuat beliau akhirnya bagaimana caranya saya bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Saya di Ubud kenal sama tamu, disuruh tamunya ngajarin bagaimana melukis yang benar dan lain sebagainya. Kan dari sana cikal bakalnya nih. Proses Niki dah ternyata tuh. Umumnya orang yang mencapai kebijaksanaan tinggi, artinya orang yang mencapai bijaksana tuh, orang yang mencapai sukses, orang yang mencapai pengendalian diri, umumnya pasti orang-orang yang tadinya berjuang cukup keras atas pencapaiannya dia sekarang. Bukan generasi, ibaratnya generasi penerus Niki biasanya agak lempek tuh. Nah, Niki yang meski garis bawah Niki bahwa tidak semua hasil yang kita capai saat ini begitu mudahnya kita capai kalau kita tidak terbiasa untuk menjalankan tuh. Iya. Kalau ide sudah terbiasa menjalankan dan terus melakukan dan mau mencapai sebuah keinginan dan cita-cita, ide merasa terbiasa. Apalagi kehidupan Niki di Ring Puri itu. Nah tadi kata-katanya beliau Niki aneh nih gitu. Kalau kita baik di lingkungan kejahatan, maka kita dikatakan jahat tuh. Niki aneh nih gitu men gitu. Kalau kita baik di lingkungan orang-orang jahat, maka kitalah orang jahat itu tuh. Gitu. Berarti kita harus memilih tuh lingkungan Niki untuk dalam sebuah kehidupan Niki tuh. Ya, setiap orang akan memancarkan vibrasi kehidupannya. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang jahat, orang-orang tersebut pun akan memancarkan vibrasinya dan vibrasi itu kan kita tangkap. Ambil contoh yang sederhana, kalau kita misalnya pergi ke tempat suci, kita di Bali ke pura, atau ke tempat-tempat yang kumuh, bukan kumuh dalam arti kotor, tidak, kolokalisasi ekstrim saya mengatakan, pasti vibrasinya berbeda. Betul. Dari mana vibrasi datang? Kadang-kadang orang yang dipekakan, kok pusing saya di sini ya, apa makanya ya gitu. Nah, itu kan aura-aura ini yang masuk, yang kita tangkap, vibrasi ini yang kita tangkap gitu. Sehingga vibrasi itu mempengaruhi karakter dan cara berpikir kita. Nah, Niki yang bukan kita mau boya metimpal, kita metimpal dengan siapa saja gitu. Kita bisa belajar sesuatu hal dari yang salah pun kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Atau belajar dari orang bijak, dari orang baik untuk mengikuti kebaikannya. Jangankan dari manusia, dari binatang, dari pohon pun kita bisa belajar. Kejujuran kita bisa belajar dari buah manggis, kesetiaan kita bisa belajar dari anjing dan lain sebagainya. Banyak kita bisa belajar, tidak hanya dari manusia. Wow. Prolog itu yang ditambah nih gitu. Ternyata kita tidak belajar dari manusia saja, tetapi kita bisa belajar dari pohon, hewan pun. Iya, dari hewan pun. Iya. Saya pikir selama ini kita belajar dari bahasa yang kepada semua orang,
setiap waktu dan dimanapun. Iya. Oh ternyata ada tambahan tuh. Sama pohon, apa yang kita pelajari dari pohon tuh? Kalau kita ingat pelajaran kita waktu di SMA, hukum gravitasi, itu kan sederhana, dari buah apel yang jatuh ke tanah, maka jatuh apelnya ke tanah. Kan ini menjadi hukum gravitasi yang kita percaya sampai sekarang belum berubah. Hukum tersebut, teori tersebut tidak berubah sampai sekarang. Itu belajar dari sebuah pohon, buah apel yang jatuh dari buahnya ke tanah. Itu salah satu contohnya. Iya betul. Ya. Manggis pernah dia ingkar sama isinya kan tidak pernah kan, ketika hitung di luar 6, di tengah pasti 6. Ya betul. Betul. Gitu. Kita manusia kadang-kadang kalah kan manggis ya. Gitu. Rago mau kenyam dalam hati kita kena ngedumel gitu kan. Jakti tuh. Nah, manajemen konflik tuh. Tadi Ides menyampaikan bahwa di Puri itu penuh juga dengan adanya kehidupan kompleks. Apalagi Ida menjabat sebagai pimpinan daerah tuh. Bupati Gianyar, wakil gubernur tuh. Kompleks nih ke pasti hampir Ida temuin setiap waktu tuh. Bagaimana cara Ida berpikir sehingga sampai sekarang Titiang tidak melihat Ida berblok-blokan nih gitu. Netralitas Ida nih ke selama memimpin Titiang cukup lihat. Cukup netral Titiang lihat tuh. Renggianyar apalagi tuh. Semua Ida ayom itu. Yang salah aja Ida ayom itu Titiang lihat tuh. Nah, bagaimana cara berpikir Ida nih gitu? Tidak sebuah kesengajaan, tidak sebuah satu hal yang teratur biar seperti itu ya mengalir begitu saja. Kita pun di Gianyar, kalau saya ingat yang tahun 2008, 2013, bahkan sebelum itu kita kan dipenuhi dengan konflik-konflik adat di Gianyar. Betul. Ada yang meninggal tidak dapat kuburan, Betul. ada perbatasan desa dan lain sebagainya. Nah di sana yang coba hadir, yang sampaikan sama Pak Bupati yang sebelumnya gitu. Jadi yang hanya punya tugas itu saja. Ketika itu saya bisa selesaikan, Astung Karet yang pamit, kenapa saya tidak mau untuk kedua kalinya? Karena misi yang cuma nikah saja. Yang malu Gianyar selalu menghadapi, selalu diberitakan dengan konflik-konflik sosial, konflik-konflik adat dan lain sebagainya. Dan coba ketengahi karena berapa pendekatan yang dipakai, pendekatan hukum, pendekatan lain sebagainya itu susah masuk. Atas nama ini adalah masalah adat, susah masuk. Ternyata masalah-masalah seperti itu bisa kita masih kompromikan, kita bisa bicarakan apabila kita menggunakan juga pola pendekatan kita pakai pendekatan budaya, culture approach kita pakai. Culture napi itu? Culture approach, pendekatan budaya. Oh, oke. Pakai pendekatan budaya. Kita ajak mererasan. Ya, masa asli manusia harus diajak mererasan. Kita ceritakan dan sebagainya. Dan kesadaran itu muncul gitu. Kesadaran muncul bahwa kita ini satu saudara semua gitu. Di pemilihan pun tadi dibilang kenapa musuh juga dayung. Yang tidak melihat pemilihan itu adalah sebuah pertarungan yang berakhir dengan kalah menang. Ini kan kalah kaprahan. Salah kaprah kita sebenarnya dari dulu. Ini si A menang, si B kalah. Udah dari awal dikatakan pemilihan. Yang ada adalah dipilih dan tidak dipilih. Nah, yang tidak dipilih kan tidak berarti tidak bagus. Tadi berdatang saya ditawari dajo 2 piring. 1 godoh, 1 yang dibilang lebih mahal. Yang tidak milih yang lebih mahal. Saya milih godoh karena saya suka godoh gitu. Jadi kan tidak berarti terus godoh lebih hebat, tidak begitu. Jadi ya ada pilihan itu kita memilih sehingga pada saatnya nanti kita dicatatkan terpilih. Yang tidak terpilih bukan berarti kemudian terbuang begitu saja, tidak bisa berkontribusi. Maka kewajiban kita yang terpilih untuk merangkul, ambil intisarinya, apa ide-idenya bisa kita pakai. Jangan pernah punya musuh dengan mantan-mantan sebelumnya. Di Gianyar dengan Pak Agung Brate, dengan Cok Budi waktu masih nyeneng. Ya sekarang pun di provinsi, dengan semua yang sebelum-sebelumnya baik semua, dengan Pak Mangku Pastike, dan yang akan menggantikan Tiang pun dengan Pak Giri masih semua baik kok. Karena ini sebuah pilihan, bukan sebuah pertarungan. Gitu. Kalau pertarungan mungkin Tiang kalah, mungkin yang latihan sebelumnya. Bagaimana biar saya tidak kalah? Karena ini sebuah pertandingan kan begitu jadinya. Bagaimana sih jadi supporter sebanyak-banyaknya biar kalau menang, kalau nanti lawannya mes, biar supporter saya mau Surya gitu. Kan bisa begitu. Betul. Karena ini bukan sebuah pertarungan. Itu yang happy-happy saja. Sebuah pilihan tuh. Sebuah pilihan. Tapi pilihan niki Titiang tenuning tuh, coba Titiang sampaikan ke ide tuh. Ide uning tapi pilihan ide yang ide lakukan yang Titiang lihat tuh. Pilihan ide itu adalah karena ide tidak mau terlalu menonjol tuh.
atas hal apapun yang ide bisa capai. Tidak mau terlalu tatkala anggaplah pura-puranya lawan tuh. Dia salah. Dan ide tidak pernah yang dengar merendahkan tuh. Dan tidak mau terlalu menonjol dalam sebuah panggung kehidupan niki tidak gampang Cokordo. Bagaimana caranya nih gitu? Karena Titiang sendiri pun tatkala Titiang benar, angkuh Titiang luar biasa. Tak kaburnya kita ada sedikit kemampuan aja sudah punya kemampuan 5 tuh. Titiang gembor-gemborkan menjadi 10 tuh. Sehingga membuat orang lain jadi sebel tuh atas atas hal-hal yang berlebihan niki. Nah, ide kontrol dirinya ide niki kok stabil tuh. Pilihan niki yang berat tuh kita ikut gitu. Ya, apa sih kita bisa sombongkan dalam hidup niki? Pencapaian tuh. Ya, pencapaian apa? Kita ngomong masalah materi pencapaian, masih banyak orang di atas kita. Pendidikan masih orang banyak di atas kita gitu. Terus apa kita mau sombongkan gitu? Kemampuan tuh. Enggak juga. Orang lain banyak punya kemampuan gitu. Dan tidak ada yang kita bisa sombongkan gitu. Dan ya berserah itulah yang penting begitu yang, karena yang sering juga orang pertanyakan masalah mayatnya. Ya. Yang pegang kata-kata analisir yang Dumun ketika beliau menyarankan hidup kita inilah sebuah yatnya, persembahan. Tidak ada hidup kamu, tidak ada hari-hari kamu lewati tanpa yatnya. Dan tidak ada yatnya yang mempersembahkan itu sia-sia. Jadi ini yang saya tuk-tuk terus. Apa saya pakai mengungkapkan yatnya ini? Tidak ada yang saya tahu. Ya yatnya saya bilang pendidikan, saya masih meluangkan waktu untuk mengajar, untuk berbagi ilmu dan lain sebagainya. Itulah yatnya saya. Ketika fisik sudah mulai berkurang, tidak mungkin saya bisa meyadnyakan, mendedikasikan hidup saya secara fisik. Tapi secara pikiran bisa. Ada setungkara dikasih picture sama hidup betara, ini saya persembahkan kembali dalam bentuk apa, upacara-upacara. Gitu. Cokordo, ada yang Titiang khawatirkan gitu. Ide bicara tentang seni, ide bicara tentang yatnya tuh. Generasi muda yang Titiang perhatikan saat ini gitu. Tidak semuanya Titiang bilang niki generasi muda niki. Yang mau belajar menggambel ke Banjar, yang mau menari latihan di Banjar atau di sekretari itu, dan yang mau berbudaya atas medelokan, metetulung, meyatnya yang benar-benar sekan tuh, justru generasi muda yang tidak semua ditampilan, menengah ke bawah tuh. Generasi muda yang menengah ke atas tuh tidak mungkin nih pun mau menggambal ke Banjar tuh latihan. Niki Titiang khawatir dengan kenyataan niki makin tuh. Nah sekarang ide berkata bahwa dengan modal itu bisa kita menjadi manusia-manusia yang tidak sombong, menjadi manusia-manusia yang tidak angkuh tuh. Nah sedangkan kenyataan makin tuh, nah bagaimana niki caranya tuh supaya generasi muda niki bahwa pentingnya budaya dan yadnya niki sangat berarti sekali dalam pribadi kita tuh. Ya itulah yang sampai sekarang masih terus berusaha bertahan. Jangan sampai Bali yang sumber ekonominya tulang punggung ekonominya di pariwisata, jangan sampai bergeser dia keluar dari pariwisata budaya. Karena yang kita miliki budaya, dengan jalan kita berbudaya, siklusnya kan budaya, ekonomi kan begitu siklusnya. Yang tenjauh oleh contoh di Ubud, anak-anak saya, anak kandung yang sendiri, ada cucu saya yang katakan yang baru umurnya baru sekarang 6 tahun, sudah main selonding, sudah menggambel ngayang-ngayang ke pura gitu. Ampun. Jadi umur sekian, dari sekarang saya tanamkan di samping akan memberikan vibrasi positif terhadap lingkungan. Kelak suatu saat ini akan menjadi sumber pendapatan kalian nanti. Bisa. Ini teladan tuh. Dikit yang semangat jadi gitu. Teladan bahwa di Puri dipakai sebagai contoh tuh. Nanti yang berharap puri-puri lain tidak semua begitu tuh. Bahwa budaya itu nomor 1, tetapi yang nomor 1 itu adalah ekonomi tuh.
sekolahkan ke Amerika, sekolahkan ke mana-mana tuh, sehingga melupakan budaya kita sendiri tuh. Ya, ya. Sebenarnya yang sendiri waktu dulu umur kecil lagi 14 tahun sudah sekolah di Australia dulu. Tapi ada satu pesan yang disampaikan oleh orang tua yang pada waktu itu bahwa, nak, kamu keluar negeri. Bukan akhirnya kita menjadi orang hebat luar biasa. Satu pesan yang paling penting, lihatlah Bali dari luar negeri. Kalau kamu di rumah saja mungkin lain pemahaman kamu tentang Bali. Kamu lihat keluar dari Bali, kamu lihat Bali. Kamu tahu apa yang menjadi daya tarik Bali, apa menjadi kekuatan Bali dan apa kelemahan Bali. Kamu lihat dari luar. Dan dulu kan di Australia dulu saya pelajari itu. Pulang akhirnya saya bukan akhirnya membangun suatu usaha multi internasional akhirnya saya punya, bukan. Saya justru di ilmu yang saya dapatkan itu lebih mencintai Bali lagi. Bagaimana dengan kekuatan Bali ini saya perkuat lagi. Apa yang jadi kelemahan Bali, saya coba untuk ikuti perubahan-perubahan zaman. Kan tidak semuanya juga adat istiadat kita bisa pertahankan. Ada hal-hal yang sudah harus kita perbarui. Ada hal-hal yang harus kita sesuaikan gitu. Nah, kalau kita bicara Bali tuh, Niki masih ke ranah moral, etika, dan motivasi tuh. Kalau kita bicara Bali tuh, bahwa setiap orang yang tanyakan, apakah Bali saat ini baik-baik atau tidak baik tuh? Ternyata rata-rata mengatakan tidak baik tuh. Atas apa tuh? Atas perkembangan daerah-daerah lain yang memang ada di dunia, di Indonesia tuh. Oh ternyata Bali ini tidak baik-baik kok Cap tuh. Menurut Cokorda apa yang tidak baik nih di Bali tuh? Ya terus saya kira tidak bisa kita dalam istilah Balinya out keloran semua tidak baik. Kan gitu ya, kalau kita sudah ngomong Bali tidak baik-baik saja berarti kan sudah bosnya diban menin kan gitu ya. Patut ya. Iya. Bahwasannya ada hal-hal yang masih kita perlu perbaiki. Apakah sudah dalam taraf parah atau setengah parah? Iya, kita akui itu ada gitu. Nah, tapi tidak semuanya begitu gitu. Ini masalah pengaturan saja saya lihat yang beberapa kali yang dalam diskusi dengan DVD dengan teman-teman. Kalau kita melihat pilar-pilar di Bali ini, itu kan ada pemerintah, ada pengusaha, ada masyarakat. Ketiga pilar ini kita lihat apakah sudah menjalankan fungsinya sebagaimana memang diturunkan atau ditugaskan pada fungsi-fungsi tersebut. Kita melihat masyarakat Bali, walaupun mungkin ada satu dua yang sudah keluar dari pakem-pakem masyarakat Bali, tapi secara garis besar, beberapa tulis juga mengatakan orang Bali sibuk melaksanakan upacara, investor sibuk mencari keuntungan. Gitu. Masih saya lihat beberapa tempat, itu upacara masih jalan. Kewajibannya dia bahwa hidup inilah hutang. Dia punya menyadari dirinya, dia punya renau hutang. Hutang kepada orang tua, hutang kepada betara, hutang kepada guru, hutang pada pemerintah. Masih ada kok. Masih ada, perasaan itu masih ada di sebagian besar masyarakat Bali. Jadi sesungguhnya mereka sudah menjalani dharma ini keuripan mereka. Mereka melakukan upacara tidak berhentinya, menyampaikan terima kasih kepada Ida Betara bahwa mereka diberikan kesejahteraan. Mereka sudah menjalankan. Nah, di mana letak miss-nya kemudian? Seorang pengusaha pun sudah menjalankan dharma ini, pengusaha sudah sebaik-baiknya. Dia dilahirkan memang untuk mencari keuntungan. Baik keuntungan yang secara benar dia peroleh, ataupun keuntungan yang nyerempet-nyerempet atau keluar pada ranah-ranah kebenaran. Kenapa dia bisa tertarik kepada ranah-ranah yang tidak benar tersebut? Karena peluang itu ada. Tapi misinya dia, bahwa dia cari keuntungan, benar. Ya. Kitalah yang memberikan dia ruang-ruang untuk melakukan ketidakbenaran tersebut. Berjelas, dia membangun amone oleh di pasih. Langgar bede. Dia kan mau nama kamarnya lagi. Betul. Pangidang ya ngeliun malah kamar. Misinya dia apa? Cari keuntungan. Dia masih tetap berpegang pada tujuannya dia mencari keuntungan gitu. Sudah. Nah, sampai sekarang dia masuk kuliah abu-abu, sampai dia melanggar sepadan dan lain sebagainya. Siapakah yang harusnya mengatur dia ini? Di sini peran pemerintah. Niki, yang terjadi sekarang, baik pada tatanan perencanaan dan yang kedua pada pengawasan. Niki yang lihat masih perlu kita perbaiki. Perencanaan seringkali mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.
Kalau perencanaannya saja sudah mengabaikan kearifan lokal, bagaimana dengan hal-hal yang tidak terencana? Lebih jauh lagi menyimpang daripada kearifan lokal. Terencana aja sudah begitu, yang lewat proses segala macam. Setelah perizinan, masa seorang bupati tidak tahu di sana ada hotel besar akan dibangun? Dia juga ngomong kepala desa atau benesa. Seorang kepala daerah pun tidak tahu dengan sistem perizinan yang ada sekarang. Ini kan dari perencanaan sudah yang lihat ini sudah menyimpang. Nah, ini Sehingga terjadi hal-hal seperti sekarang, kemacetan dan sebagainya. Belum lagi pengawasan. Di pengawasan saya tanya, kenapa bisa begini? Oh, ini bukan kewajiban saya, bukan kewenangan saya, kewenangan si A, si B. Niki yang tiang lihat. Jadi masyarakat yang terusik kemudian oleh kondisi ini berubah akhirnya mentalnya dia. Nak balik akhirnya beringas dia. Ya, coba dikasih dia kedamaian, dia bekerja. Ya, jangan disinggung dia. Biarkan dia menjalankan kehidupannya dengan nyaman, dengan damai, dengan sejahtera, maturan dan lain sebagainya. Pengusaha pun dia kasih dia memang ruang-ruang yang boleh dan tidak boleh, sehingga dia bisa memproyeksikan, oh kalau saya di sini membangun dengan harga tanah sekian miliar per are, berarti investasi saya sekian baru akan kembali sekian tahun. Dia punya bisnis plan yang tepat. Tapi ketika tidak ada kepastian, tadinya di sampingnya adalah pemandangan yang indah, sekonyong-konyong wonten pabrik di sampingnya. Jadi jangan salahkan mereka, akhirnya saya harus segera mengembalikan modal saya. Saya tidak jamin 20 tahun, walaupun bangunan saya dalam proyeksi kekuatannya 20 tahun masih bisa bertahan, tapi saya tidak yakin 20 tahun usaha saya bisa bertahan. Dia akan berusaha, usaha segala macam dia akan lakukan. Ya seperti penyerobotan lahan, pengingkaran terhadap kewajibannya sebagai pengusaha atas pajak-pajak dan lain sebagainya. Diki pangkal persoalannya ya. Sekarang kita lihat apakah banjir, kemacetan, sampah itu apakah sebab masalah? Enggak. Itu akibat masalah. Akibat masalah. Bukan sebab masalah. Bukan sebab masalah. Itu akhirnya begitu jadinya. Betul. Ya, akhirnya seperti itu gitu. Kalau kita hanya sekarang menyelesaikan persoalan di akibat masalah, kalau sebab masalah yang kita tidak selesaikan, akan timbul masalah-masalah baru lagi. Akan timbul masalah-masalah baru lagi gitu. Kalau Niki Titiang malu nih gitu, kata-kata itu barusan. Titiang berbuat baik terhadap masyarakat, melakukan aksi sosial, peduli. Astungkare tuh bermanfaat. Astungkare bermanfaat fikir tuh. Ya. Terus ada pengetahuan, oh kalau aksi sosial bermanfaat, rezeki bertambah tuh. Itu pengetahuan yang tidak miliki sekarang tuh. Tapi Titiang malu dengan kata-kata ide Wausan. Ternyata kita ini memiliki utang tuh. Ya. Utang kepada pemerintah, utang kepada bumi ini. Ya. Kapan kita ngutangnya nih gitu. Atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan nih gitu. Kalau kita sadar kita punya utang kepada alam, kita sadar kita punya utang kepada pemerintah, tentunya kita melakukan hal-hal positif untuk membayar utang tersebut. Ya. Kok bisa dikatakan hutang nih gitu? Iya. Kalau hidup ini kan memang hutang. Kita kan perbaiki setiap kali putaran hidup. Sampai kalau di Bali ada ngaben, wender ngasti, ngeroras, meligio dan sebagainya. Ini kan semua peningkatan-peningkatan daripada kualitas kehidupan. Termasuk kehidupan dan sampai orang mendadi berpangsing benomitis ke bumi ini gitu. Karena setiap kembalian ke dunia ini kan lagi untuk melanjutkan hutang kita yang belum selesai. Kan begitu. Jadi kita orang yang sudah ilmunya tinggi pasti tidak berharap lagi untuk nomitis. Gitu. Atau kalau kita dalam agama Hindu, kalau kita bicara tentang rekarnasi, sampai level berapa seorang bisa rekarnasi? Karena pada level tertentu sudah tingkat kesuciannya sudah cukup, tidak mungkin rekarnasi lagi. Gitu. Paling ke peka, dadong, niang, tidur itu sudah mulai jarang kelihatan lagi muncul sebagai bentuk rekarnasi. Nah, inilah hutang-hutang, kita kan hutang-hutang kepada orang tua, kawitan, karena orang tua lah yang buat kita lahir. Tanpa perbuatan ibapo jadi meme kadang tidak pernah ada di dunia ini gitu. Tatkala kita akhirnya keluar, mas lahir sebagai bayi, kita langsung singadorin kayak bapo hirup udara ning singado meme ngorin naga langsung hirup udara, langsung otomatis kita bernafas. Siapa yang menyiapkan udara, nafas, air udah kita buat susu, ini kan Tuhan yang menyiapkan semua. Hutang kepada alam loh. Iya, pada alam. Tuhan dengan ciptaannya alam. Ketika kita sekarang tahu air itu hanya untuk menghilangkan haus, isi yang namanya kopi, maka dia akan menghilangkan ngantuk.
Siapakah mengajarkan kita gitu. Kan ada orang yang sebelum mengajarkan kita, tidak mungkin serta-merta kita tahu. Kita berhutang kepada orang yang mengajarkan diri kita gitu. Dan ketika hidup kita tertib, nawang kalau jalur di dangin-dangin di sanurin hanya satu arah ngeluarin gen. Siapa yang mengatur? Kan pemerintah. Utang kita pada pemerintah. Ini yang kita harus bayar semua utang-utang niki. Wow. Niki bisa kita pakai sebagai dasar untuk ketidaksombongan itu tuh. Iya. Karena yang membuat kita sombong kan seolah-olah kita sudah membantu banyak orang. Yang membuat kita sombong adalah seolah-olah kita sudah bisa memberikan banyak orang. Yang membuat kita sombong seolah-olah nih gitu, bahwa kita sudah bermanfaat di banyak orang. Dong ternyata kita punya utang. Punya hutang. Ya, besar hutang kita tergantung besar kecil kesejahteraan yang kita rasakan. Seorang Madiarto ketika nyicil Harley, nyicil orang yang walaupun banyak artinya dibeli cash, nyicil Harley yang harganya mungkin 1M. Kita cicil dalam 5 tahun, rata-rata kalau kita ambil per bulannya di luar DP, kan bisa jadi 5 tahun itu adalah 60 bulan, M dibagi 60 bulan, berapa cicilannya? Kira-kira 20 juta atau 30 juta per bulan. Karena kita ambil Harley. Kan begitu. Coba ambil makin sepeda atau ngambil kendaraan-kendaraan yang banyak di jalan yang sekarang harganya hanya 20 juta. Cicilan selama 5 bulannya paling hanya 500 ribu, 600 ribu. Lebih kecil. Nah, ketika kesejahteraan dalam bentuk Harley Pak Madi terasakan, maka lebih besarlah hutang yang Pak Madi bayar. Ketika hanya kecil perasaannya kesejahteraan kita terima, maka kecillah hutang yang kita harus bayar. Kan jangan berlomba-lomba bikin upacara adat. Karena upacara adat sangat erat kaitannya dengan hutang. Jadi kalian tepuk ngundang sekian ribu orang, bagaimana wadah money gedean dan sebagainya. Kita jual. Itu juga tidak benar gitu. Karena kita melakukan pembayaran melebihi daripada apa yang kita terima. Jangan sama kita ngabian adab tanah leluhur, ngelahan cuma 20%, 80% ini untuk hal yang lain-lain. Itu kan lebih jauh lagi menyimpang. Supaya ada alasan tuh menjual. Ya. Ini tenada harus pacara besar-besar rendah ke orang tuh berbanding lurus dengan pendapatan kita. Ya, kalau kita rajin bayar hutang ke bank melihat prestasi kan Pak Madiarto Aceh rajin bayar hutang, money kredit nenek 100 juta, tingkatnya 200 juta kena kepercayaan. Begitu juga ketika kesejahteraan kita segini karena kita rajin bayar hutang, Tuhan kan berikan kita pinjaman lebih pada itu gitu. Wow. Ya. Menarik nih gitu. Niki teori terbanding terbalik begitu yang. Bukan kita yang memberi, ternyata kita diberi duluan tuh. Dan kalau kita mau diberi duluan dan untuk kita bayar lagi ya rajin bayar. Iya. Ya, kadang-kadang kita kan tidak tahu cara kita bayar hutang. Maka ketika tadi yang lihat teman-teman kita yang tunanetra datang, itu kan jalan Pak Madi untuk bayar hutang. Tidak semua punya akses itu. Saya tersentak tadi ketika Madi bilang waktu COVID mereka sampai beras dimakan hari ini tidak ada. Gitu. Yang pada waktu itu sampai berapa di mobil saya ada beras di belakang. Siapa teman-teman ada kekurangan beras, ambil di mobil saya ada beras. Daging yang 5 kilo. Saya tidak tahu ada akses ke sini. Kalau saya tahu mungkin sasaran yang juga yang sasar pada waktu itu adalah beliau-beliau ini, teman-teman saudara-saudara kita ini. Gitu. Oh, ini ke bentuk bayar hutang tuh? Itu bayar hutang. Jadi yang pikir ini ke bentuk investasi supaya dapat. Kalau investasi kita mengharapkan hasil. Bayar hutang. Tapi ada Niki poin yang tadi Ide sampaikan bahwa jangan melakukan prosesi upacara yang terlalu besar sehingga melebihi dari kewajiban yang memang harus kita bayarkan berdasarkan kemampuan kita tuh. Terus jangan melakukan sesuatu berlebihan di dalam kehidupan Niki itu. Ada satu tujuan kehidupan tuh. Apapun yang kita lakukan di bumi Niki, tujuannya cuma satu tuh. Tanpa entah kita sadari atau tidak kita sadari tuh. Apakah itu? Itu adalah sebuah pengakuan tuh. Ternyata kita mencari panggung untuk diakui tuh, pangkaden tuh. Nah, bagi Ide pengakuan ini kenapa ya? Pengakuan itu ada keinginan dari kita nih. Kalau yang lebih kepada penilaian yang keluar dari orang lain. Penilaian dari yang keluar dari orang lain tuh. Bukan pengakuan. Tapi lebih kepada penilaian. Dalam
dalam lagu Balinya dong ngaden awak bisa tepang anake ngadanin gitu kan. Berarti Ya mungkin prinsip itu mungkin sekarang di Bali, mungkin ketika kita berhadapan dengan era global, rego di Bali berjelas bisa nyupir mentakono makin bos kali supir, kamu bisa nyupir, saya coba Pak gitu. Tapi yang lainnya padahal setiap nyupir bisa gitu loh. Bisa. Sehingga kita kalah bersaing. Apakah lagu itu masih laku apa enggak nih? Kita bilang ada beberapa tradisi yang kita harus juga sesuaikan dengan konteks kekinian. Ada hal-hal yang kita harus sesuaikan. Nih, cara berpikirnya udah beda nih gitu. Oh ternyata bukan pengakuan loh Pak Arta. Yang penting yang mau saya definisikan atau mau saya komentari. Ini kan cara berpikir tuh. Tapi kita biarkan orang yang menilai kita. Bukan kita yang memaksakan untuk diakui oleh mereka. Ini cara berpikir mana udah beda tuh. Ampun tuh. Karena Titiang lagi mencoba untuk membandingkan keangkuhan duniawi dan kerendah hatian daripada seorang yang memang menjalankan cara berpikir Niki itu. Niki kan tidak bisa kita kesadaran Niki hanya kita dapatkan dalam sekejap. Bisa kita dapatkan dalam sekejap, tapi lab dari ide Niki dalam 1 hari 2 hari ben lain cara berpikirnya karena udah terbiasa kita akan hal-hal tersebut. Nah, malih Niki tuh, anggaplah Niki makin zamannya Niki adalah zaman teknologi itu. Zamannya semuanya sudah terbuka nih gitu. Zamannya sudah zaman yang namanya dunia global nih gitu. Di negara-negara maju nih gitu, yang perhatikan nih gitu, bahwa entah itu Bali nanti akan mencapai seperti itu nanti nih gitu. Menurut ide mungkin tuh, bahwa negara-negara maju nih gitu, tempat-tempat ibadah nih gitu, yang ngurusin pegawai-pegawai yang dibayar tuh. Bahkan tempat-tempat ibadah ke sepi tuh. Di negara-negara maju ke. Apalagi dia suruh berbudaya tuh. Oh ring gepuri wenten ngaben, menggerudukan mereka ngayah ke puri. Negara maju mungkin amputan wenten hal-hal seperti itu tuh. Nah, bagaimana Bali menjaga nih gitu atas perkembangan zaman informasi teknologi yang serba instan terhadap generasi muda niki dengan budaya adat istiadat yang kita miliki nih gitu. Ya, kita kan selalu berpikir dari aspek yang paling gampang, asas manfaat. Kemudian kamu apa man, kan begitu sering kan ya. Betul. Ya, kemudian kan ya apa man gitu. Ini yang kita sering tergiring oleh pikiran-pikiran yang pragmatis seperti itu gitu. Nah, padahal kan tidak sesuai seperti itu. Banyak hal-hal yang kita rubah sedikit saja dalam mindset kita akan berubah perilaku kita. Sama seperti kita di Bali. Kalau Tiang menganggap saya di Bali ini adalah pekemit tanah Bali. Saya bukan memiliki tanah Bali. Saya ngemit, saya ditugaskan oleh Betari jaga tanah Bali gitu. Kan sudah berubah langsung, mindset langsung berubah. Betul. Gitu. Ketika terjadi bom Bali 1 dan 2, yang sampaikan waktu ada 3 TV menyampaikan karena bom Bali 1 meledak di Kuta. Dia langsung kumpul masyarakat besoknya, dia ngajak karena yang kebetulan wakil Benesa di Ubud, ajak dia masyarakat lan menangkil ke dalam, maturun sesian cidan. Harus kendan joko dok umi genting kene. Nuna sicer yang debatari, mena sampur aja debatari. Karena kita tidak mampu menjaga tanah hidau gitu. Kan itu sesuatu yang terjadi. Apa sih Betara tidak bisa lakukan kalau mau jangan pasang bom meledak? Kan udah pernah sebelumnya waktu bom meledak di salah satu bus di Ketapang. Ini orang jenaka kan di Bali ledak kan. Ada pernah satu bom yang ditanam di depannya Bali, tidak meledak juga. Kenapa Betara bisa menghindari daripada malapetaka tersebut? 2002, kenapa tidak bisa menghindari? Ya, gitu. Berarti ada sesuatu. Apa sesuatu yang merasakan bahwa saya tidak mampu menjaga tanah Bali ini? Bukan menjaga dari segi fisik saja, menjaga dengan pecalang dan sebagainya, bukan. Menjaga secara spiritual pun saya tidak mampu menjaga gitu. Ini harus didengar mas semua orang gitu. Bahwa kita bukan memiliki Bali, tapi kita hanya mekemit di Bali. Ya. Artinya itu hanya menjaga. Cara mekemit di pura, kita nyaga pura itu jangan sampai dirusak, jangan sampai dinodai. Ini kan tenget gimana ini. Yang tidak berhasil merangsang kesombongan itu gitu. Niki malih tuh. Tidak semua
Niki Titiang bukan menyanjung-nyanjung ide, tidak. Karena Titiang pingin berbagi informasi, amin mudah-mudahan didengar dan bermanfaat tuh atas Bali itu sendiri tuh. Kalau ide niki kan selalu Titiang dengar, oh saya jadi Bupati Gianyar 1 periode aja. Saya jadi wakil gubernur 1 periode aja. Titiang selalu dengar nih tuh. Terus pada waktu ide melakukan yang namanya menjabat sebagai di pemerintahan itu tuh, ide benar-benar bekerja atas kepentingan Bali itu. Karena memang ternyata cara berpikirnya ide adalah, oh saya cuma mekemit di sini Pak Arta, saya tidak memiliki. Dalam mekemit ini saya menjaga semua ini. Faktanya tuh, kenyataannya nih gitu. Kalau kita bicara saudara-saudara kita yang duduk di anggota dewan, yang duduk di posisi pimpinan daerah tuh di Bali khususnya tuh, bahwa mereka bekerja menjabat apakah mementingkan Bali atau mementingkan partai atau mementingkan 2 periode 3 periode nih gitu. Sehingga idealisme untuk full 100% atas Bali tersebut tuh Titiang ragukan nih gitu. Apa yang bisa ide tanggapin nih gitu? Ya, Tang tidak mengomentari bagaimana sikap teman-teman yang lain, pandangan mereka terhadap jabatan yang mereka pangku sekarang. Kalau Tang melihat adalah jabatan adalah sebagai wadah, sebagai media, arena untuk saya lebih besar mengabdikan diri Tang. Kalau saya jadi wakil gubernur, tentu pikiran saya adalah Bali. Ketika saya jadi bupati, lebih banyak saya pikir adalah bagaimana di Gianyar. Ketika saya jadi wakil gubernur, bagaimana saya memikirkan Bali. Saya harus tahu apa persoalan Bali. Dan apa yang ada dalam kapasitas diri saya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya mengukur diri Tiang. Saya masih ingat sekali pada awal-awal tahun 2018. Tiang kenal Pak Koster, saya kenal beliau itu pada suatu hari duduk di Pulau Golawah di balik penangkilan Kelot Kawah Nike sendiri di ada Tiang hanya menyapa saja. Waktu itu beliau masih DPR pada waktu itu. Pak Koster yang segitu saya selesai. Nah entah bagaimana, entah siapa yang menyarankan kepada beliau untuk mengajak Tiang sebagai wakil gubernur. Itu pun tidak serta-merta yang terima. Saya masih ingat mungkin kalau beliau mengikuti podcast ini, beliau mengajakkan berapa kali beliau mengajak Tiang, Pak Cok, sama-sama bantu saya gitu. Satu pertanyaan yang cukup mendasar pada waktu itu kepada Pak Koster. Pak Koster, kan kata Pak Koster ngajak saya sebagai wakil gubernur mendampingi Pak Koster. Kira-kira Pak Koster tahu apa persoalan Bali yang sedang kita hadapi sekarang? Andai kata tahu, kemudian pertanyaan kedua, tahu tidak bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Kalau Pak Koster tidak tahu caranya, maaf saya nak tanya ngiring gitu. Untuk apa juga saya di sana 5 tahun menjadi beban masyarakat. Gitu. Beliau memaparkan kelemahan Bali yang sebagaimana sebenarnya yang sudah perjuangkan dulu di zamannya Dewa Brata. Kita sampai beberapa kali ke Jakarta dengan Dewa Brata ketika Undang-Undang Otonomi Daerah diterbitkan tahun 2003 atau 2004 nih. Undang-Undang Otonomi Daerah yang ada di tingkat kabupaten. Yang melihat baca secara substansial nih adalah bagaimana seorang bupati menggunakan potensi daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya. Niki sangat-sangat universal sehingga setiap bupati boleh menerjemahkan substansi tersebut dalam hari buat kebijakan-kebijakan. Apa yang terjadi kita lihat sekarang, bupati-bupati berlomba meningkatkan PAD karena memang itu esensi daripada Undang-Undang Otonomi Daerah untuk kesejahteraan rakyatnya. Tidak melihat lagi kabupaten tetangga, tidak melihat lagi Bali yang layanan. Saya hanya lihat bagaimana kabupaten saya bisa maju, gimana saya meningkatkan PAD saya. Tidak melihat ketergantungan ke kabupaten-kabupaten lain. Betul. Niki yang saya khawatirkan tahun 2004. Tidak akan lepas Bali sama seperti zaman kerajaan dulu kan terpecah-pecah. Gitu. Jangan-jangan cuma masalah kecil Raja A, Raja B berperang, akhirnya rakyat menjadi korban. Yang perjuangkan ke Jakarta atas nama otonomi daerah, atas nama otonomi khusus dengan Dewa Brata. Ada 2 perjuangan pada waktu itu bagaimana Bali mendapat haknya atau mendapat suatu perlakuan dalam hal payung hukumnya di otonomi tingkat provinsi. Setidak-tidaknya berapa kewenangan di provinsi lah. Otonomi khususnya Bali. Yang kedua bagaimana Bali mendapat dana perimbangan. Karena yang melihat walaupun daerah-daerah lain Kalimantan,
Irian yang merupakan daerah-daerah tambang, terjadi pengrusakan lingkungan akibat tambang tersebut. Jangan lupa juga di Bali terjadi pengrusakan alam akibat daripada tambang pariwisata niki. Ini juga perlu dana perimbangan gitu loh. Dan di Bali lebih kompleks lagi cara menyelesaikan, mengembalikan kerusakan alam Bali niki. Tidak hanya cukup dengan fisik saja, juga dengan upacara-upacara. Dan kira ini juga perlu pemikiran pusat. Ini yang perjuangkan dulu dan tidak berhasil. Sampai hari ini ketemu Pak Koster, saya tanyakan Pak Koster, tahu enggak persoalan di Bali? Itulah Pak Koster sama pandangan sama saya. Cok, kita terpecah-pecah di Bali. Kita satukan, kita kelola Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau sudah terkelola. Makanya ada One Island, One Management nih. Betul. Yang langsung salamin beliau. Saya punya keyakinan Pak Koster bisa. Karena 6 kepala daerah pada waktu itu adalah PDI. Ya, saya yakin bisa, beliau sebagai ketua di PD bisa kok. Cuman berapa waktu yang bukan PDI pada waktu itu, hampir semua di Bali 7. Saya yakin saya salaman, yang ngiring. Berjalanlah dengan berjalan waktu, beliau sudah pertama diselesaikan dulu adalah payung-payung hukum dulu diselesaikan sebelum pada hal-hal yang sifatnya teknis payung hukum. Di antaranya adalah bagian penguatan budaya Bali, dan yang terakhir yang bulan Maret 2023 terbit adalah Undang-Undang Provinsi Bali. Walaupun namanya Undang-Undang Provinsi Bali casingnya, tapi substansi isinya sama seperti perjuangan kami tahun 2004. Sama. Cuman masalahnya otonomi daerah. Cuman sayang karena beliau sudah keburu berakhir bulan September, Maret belum sempat sosialisasi. Ya, bahkan nimbul beberapa yang salah memahami Undang-Undang Provinsi Bali niki. Yang sudah pesan, Pak Gelisan sosialisasikan undang-undang ini. Ini ada penguat desa adat di sana yang masyarakat desa adat tidak tahu. Ada penguatan di sana. Ada pasal-pasal yang memberikan penguatan. Tapi kita belum baca semua. Yang kasih pemahaman. Dan ketika ini sudah terwujud walaupun belum terimplementasi secara baik karena belum disosialisasikan dan mepet sekali hanya sekian bulan. Tapi Tengah Stungkara dikasih kesempatan 5 tahun mendampingi Pak Koster. Satu hal yang besar sudah bisa kita wujudkan Undang-Undang Provinsi Bali. Ya inilah kita bisa hidup sekarang lebih terarah kemana Bali akan dibawa ke depan. Sekarang persoalan personalnya saja siapa menjadi pemimpin. Tapi dari segi hukumnya, norma-normanya sudah ada semua. Tinggal mengikut ini. Tinggal mengikut aja. Kalau Cokordo tuh pingin melihat Bali niki 10 atau 20 tahun ke depan niki seperti napi. Bali yang ingin Cokordo lihat nih kita. Ya tentu terhadap orangnya yang ingin masyarakat Bali semua sejahtera. Memang itu dari esensi daripada pembangunan mensejahterakan masyarakat. Siapa masyarakat? Ya masyarakat Bali. Mohon maaf, kita harus katakan masyarakat Bali. Gitu. Bukan investor datang di luar negeri dan lain sebagainya itu mendapat kesejahteraan dan kita hanya terus berkecimpung, kita hanya bisanya tukang sapu, gardener, hanya itu aja. Saya ingin mereka juga bagian dari kesejahteraan tersebut gitu. Nah, apa sebagai platform kesejahteraan itu adalah budaya. Karena ketika kita bicara budaya, itu hanya orang Bali bisa melakukan nih. Yang sering menonton tarian yang sifatnya kolosal, penet, yang ditarikan oleh 12 orang, atau 10 orang, yang ditarikan oleh penari-penari luar negeri, Jepang dan lain sebagainya. Mereka sangat disiplin, pas kipaknya barengan, tanjaknya barengan. Tapi itu hal yang mereka nggak dapatkan taksunya. Ya, taksu yang nggak dapat. Niki yang menjadi modal kekuatan kita. Oleh di tengah basang, ada mau gedong-gedongan, ngamuan, lebulan, otonan. Luar biasa komunikasi yang kita jalin dengan alam sekitar kita ini kan luar biasa. Kalau ini hilang, maka kita sama dengan penari-penari yang di luar negeri tersebut, disiplin, napi dan presisi semua gitu. Tapi kita tidak punya taksu. Itu yang saya takutkan hilang ke depan. Taksu Bali ini. Masyarakat sejahtera dan tetap pada taksu yang dimiliki oleh Bali itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya mempertahankan budaya-budaya atas yang ada di kehidupan kita. Wow. Kesederhanaan dalam cara berpikir, kesederhanaan dalam cara hidup. Hanya ingat akan apa? Hanya ingat bahwa kita ini bukan memiliki apapun dalam kehidupan. Akan tetapi kita hanya memiliki utang. Utang kepada orang tua, utang kepada alam, utang kepada Tuhan,
utang kepada leluhur, Ada guru. dan utang kepada guru tuh. Dan itu yang harus kita bayar atas utang-utang tersebut. Kalau kita bayar utang, maka kita akan diberi piutang yang lebih besar lagi sama Tuhan itu sendiri. Patut tuh. Ya, gitu ya. Dan ternyata cara berpikir saya salah tuh. Oh, ternyata bukan kita yang diakui atau bukan panggung pengakuan yang kita perlukan dalam sebuah kehidupan. Berperilaku, berbaik-baik, biarkan orang yang menilainya. Biarkan orang yang mengatakan bahwa siapa diri kita. Yang kedua. Yang ketiga, kembali kepada yang namanya sebuah tujuan. Oh, tujuan kita harus jelas. Tujuan kita apakah hanya mengabdi atas fungsi pembayaran utang kita atau hanya untuk mempopularitaskan diri kita kalau kita seandainya dalam posisi menjabat di pemerintahan. Kebijakan popularitas tentu harus kita lakukan, akan tetapi apakah bermanfaat buat masyarakat? Ternyata rendah hati, tidak sombong, dan selalu meyakini bahwa budaya, adat istiadat, agama itulah penyelamat hidup kita secara pribadi, hidup kita di tanah Bali, dan hidup atas generasi kita. Cukup deh. Nika Titiang mau simpulkan sedikit nih tuh, karena Titiang tidak mau lupa nih tuh. Titiang akan dengarkan nih terus tuh. Karena jujur mantan tuh, yang paling susah Titiang pelajaran niki adalah rendah hati tuh. Apalagi Titiang pengacara kadang-kadang sombong Titiang tuh. Tapi Titiang mendengarkan niki cara berpikir Titiang ada dua hal yang Titiang coba ulang-ulang niki tuh. Utang dan stop mencari pengakuan, tapi biarkan dia menilai itu. Titiang mengatakan lagi sih gitu. Napi harapan Cokordo niki tuh terhadap anak-anak, istri ke depan tuh. Keluarga tuh. Ya, keluarga ini kan merupakan komunitas terkecil yang akan kita kembangkan dalam komunitas besar menjadi Banjar, desa, bahkan masyarakat Bali, penduduk Bali. Mari dari yang kecil ini kita perbaiki sebelum kita berpikir yang lebih besar. Dari keluarga kita perbaiki dulu, kita jaga, kembali kepada istilah tadi hutang. Kita punya hutang 4 namanya caturna. Apa yang kita harus bayar kepada orang tua sebagai pembayaran hutang kita yang telah dilahirkan. Orang tua selalu berpikir yang punya anak biar anak saya suputra. Apa hakikatnya? Seorang anak harus lebih hebat pada orang tuanya. Harus lebih hebat. Di sanalah keberhasilan orang tua ketika bisa mendidik anaknya lebih hebat pada dirinya. Gitu. Itu suputra. Apa hutang kita kepada guru? Hutang kepada guru adalah ketika kita belajar dan menjadi seorang siswa yang suatu saat bisa lebih hebat daripada guru kita. Itu kita bayar hutang kepada guru kita. Dan hutang kita kepada Tuhan. Apa kita bisa wujudkan? Nah, di balik saya tidak tahu apa wujudkan. Apa beliau senang naik Harley? Kalau beliau senang naik Harley, kebiasaan Harley dia bertaruh asik gitu. Tapi karena kita tahu dari dulu tradisi yang kita wariskan ada dresta. Ada kuno dresta, loko dresta, sastra dresta. Yang kita baca-baca, yang lihat-lihat. Ya, itu merupakan untuk bayar hutang kepada Tuhan. Sampai sekarang saya tempuh cara itu yang tak mau bergeser. Gitu. Sekalipun ada perubahan-perubahan dalam perjalanan. Tapi saya tetap masih berpegang pada Hindu yang memang tradisi Bali yang saya pegang. Karena itu satu-satunya yang saya tahu, tidak tahu dari cara yang lain. Hindu yang lain saya tidak tahu, tapi itu yang saya pakai bayar hutang. Hutang saya pada pemerintah, saya berusaha untuk mengikuti sebuah aturan-aturan saya tertib, secara disiplin. Itulah hutang saya dan saya yakin pemerintah akan senang kalau melihat warganya tertib, taat pada peraturan-peraturan yang dibuat. Itulah cara yang bayar hutang. Wow. Ya. Titiang tidak simpulkan lagi. Semoga ini didengar dan bukan didengar saja, akan tetapi direnungkan, tetapi bukan direnungkan saja tuh, dilatih untuk dijalankan tuh. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Matur suk semua tuh. Om Santi-Santi. Santi-Santi. Suk semua tuh. Kira langkung. Pasti ada solusi.